Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua dengan tema Hidup Apa Adanya. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan judul perikopnya, Pertentangan Paulus dengan Petrus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara mengalami situasi di mana seseorang itu menanyakan kabar saudara dan saudara menjawab baik-baik saja, padahal situasinya sebenarnya tidak demikian. Saudara sedang dalam keadaan yang terhimpit, dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Ataukah saudara berkata mungkin kepada rekan kerja bahwa dia melakukan sesuatu yang luar biasa, padahal sebenarnya dalam hati saudara mengatakan biasa-biasa saja. Ataupun saudara terpaksa mengikuti ajakan teman agar tidak dicap sebagai orang yang kurang pergaulan. Dan ini budaya pura-pura dan rasa sungkan yang berlebihan telah banyak membius orang-orang. Dan khususnya juga ini terjadi dalam orang-orang percaya dalam lingkup gereja. Pernahkah saudara pergi ke gereja dan hamba Tuhan mengatakan bahwa bagaimana kabar saudara, dan semua mengatakan dengan serentak puji Tuhan. Ini sulit rasanya mengatakan keadaan yang sebenarnya kita rasakan. Sayangnya sikap ini menambah kepada perilaku-perilaku yang tanpa sadar bisa saja membuat kita memutarbalikan kebenaran. Kita melihat gambaran yang serupa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan pagi ini. Di sini tentang pertentangan Paulus dan Petrus. Ketika Petrus tiba di Antiokhia, ia makan sehidangan bersama orang-orang Kristen non-Yahudi. Namun setelah orang Kristen Yahudi datang, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi diri dari mereka karena dia merasa takut terhadap penolakan dari orang-orang Kristen Yahudi. Paulus melihat hal ini, dengan tegas dia menegur sikap munafik Petrus di hadapan semua orang. Bayangkan, bukankah hal ini bisa membuat Paulus disalah mengerti dan bisa saja merusak nama baiknya? Tetapi sikap Paulus yang apa adanya telah membuat kebenaran ditegakkan. Jika saja Paulus berdiam diri, dia menyetujui ketidakbenaran. Berbicara mengenai hidup apa adanya, itu hanya dapat dihasilkan melalui hati nurani yang murni, baik di hadapan Tuhan maupun manusia, sebagaimana yang seharusnya dihidupi oleh orang-orang percaya. Tuhan mau kita menghidupi ini juga yang dihidupi oleh Rasul Paulus. Pergerakan hati yang didasarkan pada kebenaran dan kasih kepada Tuhan. Kita harus memiliki integritas dan identitas yang berakar pada kebenaran, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersikaplah benar sehingga kita tidak terbelenggu oleh yang namanya kebohongan terhadap Tuhan dan juga terhadap manusia, dan tentunya kepada diri sendiri. Bukankah Yesus telah mati, bangkit, dan memberi rohnya agar kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati? Mari kita merefleksikan ini dalam diri kita. Sudahkah kita hidup benar-benar apa adanya di hadapan Tuhan atau juga di hadapan manusia? Tuhan mau untuk kita hidup dengan apa adanya. Renungan pribadi yang hidup apa adanya ini berarti kita mengesampingkan kepura-puraan dan kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Kita harus punya integritas dan jati diri yang otentik. Ini juga merujuk kepada penerimaan dengan diri sendiri dan orang lain, serta kita mengikhlaskan untuk menerima kasih Tuhan itu apa adanya dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar punya
integritas yang sungguh dalam kehidupan kita dengan nilai-nilai kebenaran. Mari kita harus berani menyatakan ya jika ya, dan tidak kita harus berani mengatakan tidak tanpa takut akan konsekuensi sosial. Mari kita menjaga integritas dalam kata-kata maupun tindakan kita, serta tidak menyembunyikan yang namanya kebenaran. Ketika kita hidup apa adanya, maka kedamaian itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita mau hidup dengan menerima diri kita sendiri maupun orang lain dengan berpegang teguh kepada kebenaran dan kasih Tuhan. Dan biarlah kita mau menaruh harapan sungguh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita ketika kita mau hidup di dalam kekudusan, mau hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, dan kebenarannya Tuhan selalu dinyatakan bagi setiap kita yang mau hidup berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan biarlah Roh Kudus selalu memampukan kita untuk kita mau menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.